Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah konsep dasar pendidikan masyarakat Bapak Ahmad Hamdan MPD beserta rekan-rekan seperjuangan dari kelas A pendidikan masyarakat yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua dapat bertatap maya kembali dan semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum dilanjut kepada pembahasan yang lebih mendalam, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Paujan sebagai moderator dari kelompok 1 akan memandu jalannya diskusi kali ini. Dan di sini saya juga ditemani oleh beberapa rekan saya. Yang pertama ada Ananda Risha Jannah Ajahrah dan yang kedua ada Ananda Restiana Adiati Maulani. Baik, adapun tema dari pembahasan yang akan kami presentasikan yaitu pengembangan kualitas masyarakat melalui PKBM dan Majelis Taklim. Oke, untuk selanjutnya agar lebih mengefektifkan waktu, dipersilahkan kepada rekan-rekan yang akan menyampaikan materinya. Adapun untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ananda Restiana Adiati Maulani. Kepadanya dipersilahkan. Pengertian pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Pengembangan masyarakat juga diartikan sebagai komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depannya. Masyarakat lapis bawah umumnya terdiri atas orang-orang lemah, tidak berdaya, dan miskin, karena tidak memiliki sumber daya atau tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol sarana-sarana produksi. Mereka umumnya terdiri atas kaum buruh, petani penggarap, petani berlahan kecil, para nelayan, masyarakat hutan, kalangan pengangguran, orang-orang cacat, dan orang-orang yang dibuat marginal karena umur, keadaan gender, ras, dan etnis. Kegiatan pengembangan masyarakat difokuskan pada upaya menolong orang-orang lemah yang memiliki minat untuk bekerja sama dalam kelompok, melakukan identifikasi terhadap kebutuhan dan melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pengembangan masyarakat seringkali diimplementasikan dalam beberapa bentuk kegiatan. Pertama, program-program pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh daya dukung dan kekuatan dalam memenuhi kebutuhannya. Kedua, kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan warga kurang mampu dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggung jawab, menurut Paine. Dengan demikian, pengembangan masyarakat dapat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan individu-individu dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya. Menurut 12 Trees, pengembangan masyarakat adalah the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective action. Secara khusus, pengembangan masyarakat berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak
beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia, dan kecacatan, menurut Edi Soeharto. Semua kegiatan pengembangan masyarakat diarahkan untuk membentuk sebuah struktur masyarakat yang mencerminkan tumbuhnya semangat swadaya dan partisipasi. Pengembangan masyarakat meliputi usaha memperkokoh interaksi sosial dalam masyarakat, menciptakan semangat kebersamaan, solidaritas di antara anggota masyarakat, dan membantu mereka untuk berkomunikasi dengan pihak lain dengan cara berdialog secara alami atau tanpa intervensi, didasari penuh pemahaman dan tindak lanjuti dengan aksi sosial nyata. Pengembangan masyarakat dalam konteks ini berbeda dengan kerja masyarakat atau community work. Dalam pengembangan masyarakat terdapat gagasan transformasi atau perubahan sosial. Konsep pengembangan masyarakat berhubungan dengan penentangan secara akurat terhadap jalannya konsep community work yang sekarang sering diterapkan oleh penguasa. Pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan umumnya menggunakan community work dengan merujuk pada pekerjaan sukarela yang dilaksanakan oleh anak-anak muda, pengangguran, dan anak-anak sekolah. Aparat pengadilan mengidentifikasi community work sebagai pelayanan masyarakat bagi para pelanggar hukum sebagai salah satu alternatif kegiatan untuk satu periode di penjara, menurut Susan Kenny. Merujuk pendapat Gordon G. Darkenwald dan Saran B. Merriam, pengembangan masyarakat berintikan kegiatan sosial yang diorientasikan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Dalam pengembangan masyarakat, batasan antara belajar dan bekerja sangat tipis, karena keduanya berjalan secara terpadu. Selanjutnya, peran PKBM dalam pengembangan kualitas masyarakat. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM menurut Sutariat sebagaimana yang dikutip oleh Ishak, yaitu PKBM merupakan tempat belajar yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, hobi, dan bakat warga masyarakat yang bertitik tolak dari kebermaknaan dan kebermanfaatan program bagi warga belajar dengan menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di lingkungan. PKBM diharapkan dapat memberi peluang bagi masyarakat untuk belajar apa saja sesuai dengan yang mereka butuhkan dan memberikan kesempatan bagi semua warga masyarakat tanpa membedakan status sosial, agama, budaya, dan lainnya untuk memperoleh layanan pendidikan dan dapat mengakomodir berbagai keragaman yang ada serta meningkatkan kualitas proses layanan kependidikan pada masyarakat. PKBM sebagai salah satu mitra kerja dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat atau bangsa melalui program-program pendidikan non-formal diharapkan mampu menumbuhkan masyarakat belajar atau learning society serta mampu menanamkan pendidikan karakter pula. Karena pada dasarnya manusia tanpa didasari karakter yang baik atau good character, maka akan dapat merusak sendi-sendi Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia serta dapat mencoreng nama baik bangsa di ranah internasional. Peranan PKBM sendiri yaitu 1. PKBM selalu berusaha menanamkan nilai-nilai karakter melalui program kerja yang diselenggarakan oleh pihak PKBM serta TBM atau Taman Baca Masyarakat, pendidikan keaksaraan, PAUD atau pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan life skills sekaligus pemberdaya wanita. Yang kedua, upaya PKBM dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada wajib belajar yang terdiri dalam PKBM yaitu dengan cara kegiatan membaca doa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan,
keindahan, dan ketertiban dalam lingkup PKBM, menerapkan atau menjaga tradisi budaya bangsa, melaksanakan program yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, dalam peranan PKBM sendiri untuk menanamkan nilai-nilai karakter dalam masyarakat, yakni sebagai penegak keadilan atau diskriminasi di antara masyarakat, mencerdaskan kehidupan masyarakat di desa, serta sebagai pemenuhan hak-hak dalam masyarakat. Mengenai peran Majelis Ta'lim dalam pengembangan kualitas masyarakat. Majelis Ta'lim sebagai lembaga pendidikan umat. Majelis Ta'lim sebagai lembaga pendidikan non-formal yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan cara-cara tertentu harus mampu menanamkan pada jiwa umat Islam akidah keimanan dan takwa, moral berani maju dan juga berani karena benar, serta dasar-dasar kejiwaan sempurna lainnya melalui proses pendidikan. Majelis Ta'lim sebagai lembaga kesehatan mental umat. Setidaknya ada beberapa penyakit mental yang sudah mulai hinggap dan masuk ke dalam kehidupan manusia modern termasuk umat Islam. Beberapa penyakit mental menurut Amin Rais, yang pertama, materialistis atau madiyah, merupakan ketergantungan manusia kepada benda yang nampaknya sampai kapanpun tak akan pernah tuntas selama manusia itu hidup di dunia. Selama itu pula manusia hidup tergantung pada benda-benda. Yang kedua ada individualistis dan egoisme. Individualistis dan egois merupakan suatu kurangnya kepekaan sosial. Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi selain berdampak positif juga akan berdampak negatif kepada kita ketika kita menyalahartikan hal tersebut. Yang ketiga, sekularisme. Sekularisme sendiri, menurut bahasa, sekular berarti sesuatu yang bersifat duniawi, fana, temporal, yang tidak bersifat spiritual, abadi, dan sakral, kehidupan di luar biara, dan sebagainya menurut Juhaya tahun 2003. Ketika kata tersebut disisipi kata isme, maka artinya menjadi sebuah pandangan hidup atau faham yang memisahkan dunia dan akhirat, yang mementingkan dunia daripada akhirat, yang berusaha menjauhkan diri dari kekangan agama. Menurut bahasa sendiri, sekularisme yaitu faham yang memisahkan agama dari kehidupan individu atau sosial dalam artian agama tidak boleh ikut berperan dalam pendidikan, kebudayaan maupun dalam hukum. Yang ketiga adalah relativisasi norma-norma etika dan juga moral. Relativisasi norma-norma etika dan moral sudah terjadi di dunia barat. Di negara-negara barat, etika didasarkan pada situasi atau situation ethics, di mana baik atau buruk tidak dipandang lewat patokan moral yang mutlak, tapi dilihat melalui konteks situasionalnya. Situasi harus tunduk pada konteks. Fungsi PKBM sebagai tempat masyarakat belajar. PKBM merupakan tempat masyarakat memperoleh berbagai ilmu pengetahuan dan berbagai ragam keterampilan fungsional sesuai dengan kebutuhannya, sehingga masyarakat berdaya dalam meningkatkan kualitas dan kehidupannya. Yang kedua adalah sebagai pusat informasi. PKBM harus mampu berfungsi sebagai bank informasi. Artinya, PKBM dapat dijadikan sebagai tempat menyimpan berbagai informasi pengetahuan, kemudian disalurkan kepada seluruh masyarakat atau warga yang membutuhkan. Yang ketiga, sebagai pusat penelitian masyarakat, PKBM berfungsi sebagai tempat menggali, mengkaji, serta menganalisa berbagai persoalan atau permasalahan di dalam bidang pendidikan non-formal dan keterampilan baik yang berkaitan dengan program yang dikembangkan di PKBM. Fungsi Majelis Ta'lim. Majelis Ta'lim merupakan salah satu wadah yang efektif sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan dan dakwah Islam sejak zaman Nabi hingga sekarang.
Pada intinya, majelis taklim mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai tempat belajar, mengajar, dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman mengenai ajaran Islam, lembaga pendidikan, dan keterampilan, dan juga sebagai wadah pengembang kepribadian serta pembinaan keluarga dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Majelis taklim juga menjadi wadah kehormatan keluarga dan rumah tangganya. Majelis taklim menjadi wadah berkegiatan dan beraktivitas antara lain dalam berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara dan bangsa sangat membutuhkan kehadiran perempuan yang solihah dengan keahlian dan keterampilan, sehingga dengan kesalehan dan kemampuan tersebut, dia dapat membimbing dan mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik. Selain itu, majelis taklim juga berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan kemampuan serta kualitas sumber daya manusia kaum perempuan dalam berbagai bidang seperti dakwah, pendidikan sosial, dan dan juga paradigma pendidikan alternatif. Majelis taklim sebagai wadah pendidikan masyarakat dan politik. Majelis taklim juga berguna untuk membuka jaringan komunikasi, ukhuwah, dan silaturahmi antara lain dalam membangun masyarakat dan tatanan dalam kehidupan yang islami. Selain itu, fungsi tersebut yang harus dilaksanakan pada majelis taklim dalam membangun masyarakat yang maju, mandiri, dan berkeadaban untuk menyampaikan kebenaran agama Islam dan mendidik masyarakat agar mempunyai pengetahuan sehingga dapat bertindak arif, bijaksana. Hal tersebut bisa disebut dengan islamisasi sebagai cara memperbaiki masyarakat agar bisa berkembang maju. Fungsi majelis taklim. Fungsi majelis taklim sendiri, selain yang saya sebutkan tadi, ada beberapa juga fungsi majelis taklim, diantaranya pusat kerukunan atau Center for Value of Peace. Yang kedua adalah pusat perubahan menuju muslim yang berkualitas atau Agent of Change toward a Better Muslim Quality. Yang ketiga adalah pusat pembangunan masyarakat atau Center of Communication Development. Dan yang keempat adalah Agent of Social Control atau pusat komunikasi dan informasi, pusat pengkaderan, serta pusat kontrol sosial. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Fauzan dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ananda Restiana Adiati Maulani dan Ananda Risyajannah Ajahroh yang telah menyampaikan materinya. Dan untuk selanjutnya, materi tentang PKBM yang akan saya sampaikan. Program Pusat Kegiatan Belajar Mengajar, yaitu kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran dilakukan proses pemberdayaan anggota komunitas dengan mentransformasi kapasitas atau kemampuan atau kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual, watak dan kepribadian yang meliputi aspek kognisi dan psikomotorik. Pembelajaran juga mencakup seluruh kalangan dari usia dini sampai dengan lanjut usia, pria dan wanita, yang termasuk dalam bidang kegiatan antara lain. Yang pertama ada pendidikan keaksaraan. Pendidikan keaksaraan merupakan pembelajaran huruf, angka, komunikasi, peristiwa, budaya, dan kerja penggunaan suatu media atau alat yang dapat memudahkan kehidupan manusia. Yang kedua, ada pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan meliputi paket A, paket B, paket C, serta pendidikan lain yang ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan non-formal bagi warga negara Indonesia usia sekolah yang berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan pada pengetahuan akademik dan keterampilan fungsional.
pengembangan sikap dan kepribadian profesional, serta pendidikan lain yang ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Yang selanjutnya ada pendidikan anak usia dini atau PAUD. PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya standar dan prosedur penyelenggaraan PKBM. Pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidik untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Yang selanjutnya ada kelompok bermain atau playgroup, yaitu merupakan suatu pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia di bawah 5 tahun. Kelompok bermain umumnya beroperasi sampai siang hari dan memiliki staf suster anak atau sukarelawan. Kelompok bermain dipercaya dapat memberikan stimulasi yang baik untuk mengembangkan inteligensi, kemampuan sosial, dan kematangan motorik. Kemudian yang selanjutnya ada Taman Penitipan Anak atau TPA, yaitu merupakan salah satu bentuk PAUD dalam jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus mengasuh dan kesejahteraan sosial terhadap anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Kemudian yang selanjutnya ada Satuan PAUD Sejenis atau SPS, yaitu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di luar taman kanak-kanak, kelompok bermain, dan taman penitipan anak. Lembaga ini berfungsi memberikan pendidikan sejak dini dan membantu meletakkan dasar ke arah pengembangan sikap, perilaku, perasaan, kecerdasan, sosial, dan fisik yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Kemudian yang selanjutnya ada kursus dan pelatihan yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, standar dan prosedur penyelenggaraan PKBM, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang selanjutnya ada pendidikan perempuan, merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka transformasi pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, nilai, dan budaya pada kaum perempuan agar dapat mempertahankan kehidupan, memahami keseimbangan antara hak dan kewajiban, meningkatkan daya saing sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam program pembangunan nasional. Yang selanjutnya ada pendidikan kecakapan keorangtuaan. Ini bisa juga dikatakan sebagai parenting life skill, yaitu merupakan suatu peningkatan kapasitas kecakapan dan orang tua dan keluarga untuk pendidikan karakter, mencegah resiko kematian ibu melahirkan dan bayi, mencegah penelantaran dan kekerasan terhadap anak, dan memberikan perlindungan terhadap anak marginal, anak terlantar, dan bermasalah dengan hukum termasuk pendidikan untuk pengelolaan ekonomi keluarga. Dan yang selanjutnya ada Taman Bacaan Masyarakat, merupakan salah satu saran dan program dampingan yang pada intinya merupakan menstimulasi dan mendukung ke arah keberlanjutan program pendidikan keaksaraan. Dan yang terakhir ada khusus untuk penata kelembagaan PAUD yang diselenggarakan di PKBM agar tetap mengacu pada ketentuan atau pedoman yang berlaku di Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD. Selanjutnya yaitu KBU atau Kelompok Belajar Usaha, merupakan salah satu program pemberantasan kemiskinan yang menitik beratkan pada pendidikan, keterampilan, dan pelatihan berusaha bagi warga masyarakat yang berpendidikan rendah dan miskin. Untuk selanjutnya yaitu pengembangan majelis taklim. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan majelis taklim sebagai salah satu bentuk pendidikan non-formal
keagamaan yang tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Pendidikan nonformal mengarah pada pendidikan yang mengembangkan kecakapan hidup, pendidikan, pemberdayaan perempuan, keterampilan, dan pengembangan potensi. Hampir di setiap komunitas Muslim majelis taklim yang memiliki peran dalam pengembangan masyarakat, sebagaimana fungsinya yakni sebagai tempat belajar mengajar, lembaga pendidikan dan pelatihan, berkreativitas, pembinaan dan pengembangan, serta sebagai wadah jejaring komunitas dan ukhuwah. Pada dasarnya, manusia yang berada dalam sebuah kelompok masyarakat bersifat dinamis. Kelompok tersebut pasti mengalami perkembangan dan perubahan, baik itu terjadi secara cepat maupun lambat. Perubahan-perubahan tersebut biasa terkait nilai-nilai sosial, pola perilaku atau budaya, sehingga membutuhkan cara-cara baru atau perbaikan untuk masyarakat biasa memenuhi kebutuhannya. Adanya aktivitas manusia pada sebuah sistem yang berkaitan dengan ide-ide dan nilai-nilai sosial yang dianut oleh sebuah masyarakat sangat penting, artinya bagi kehidupan manusia dalam hubungan dengan perubahan sosial. Baik, terima kasih. Mungkin presentasi dari kelompok 1 dicukupkan sekian, dan untuk selanjutnya saya akan menyimpulkan pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Untuk kesimpulan, pengembangan kualitas masyarakat adalah komitmen dalam pemberdayaan masyarakat lapisan bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan menyangkut masa depannya. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat, salah satunya dengan mengadakan pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM dan majelis taklim. Keduanya memang adalah dua hal yang berbeda, akan tetapi keduanya saling berkaitan dan memiliki peran sama, yaitu pengembangan dan pemberdayaan kualitas masyarakat. Adapun peran PKBM dalam pengembangan kualitas masyarakat diantaranya yang pertama yaitu PKBM merupakan tempat belajar. Yang kedua, PKBM diharapkan dapat memberi peluang bagi masyarakat untuk belajar apa saja sesuai dengan yang mereka butuhkan. Yang ketiga, PKBM sebagai salah satu mitra kerja dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat atau bangsa melalui program-program pendidikan nonformal. Yang keempat, peran PKBM sendiri untuk menanamkan nilai-nilai karakter dalam masyarakat, yakni sebagai penegak keadilan atau diskriminasi di antara masyarakat. Sedangkan peran majelis taklim dalam pengembangan kualitas masyarakat yaitu yang pertama, majelis taklim sebagai lembaga pendidikan umat. Yang kedua, majelis taklim sebagai lembaga peningkatan ekonomi umat. Yang ketiga, majelis taklim sebagai lembaga kesehatan mental umat. Selain peran PKBM dan majelis taklim juga memiliki beberapa fungsi yang dapat dijadikan acuan, di mana fungsi-fungsi tersebut berhubungan satu sama lain secara terpadu. Fungsi PKBM untuk mengembangkan kualitas masyarakat yaitu yang pertama sebagai tempat masyarakat belajar, yang kedua sebagai tempat tukar belajar, yang ketiga sebagai pusat informasi, dan yang keempat sebagai pusat penelitian masyarakat. Adapun fungsi majelis taklim dan pengembangan dalam pengembangan kualitas masyarakat, yang pertama yaitu pusat kerukunan, yang kedua pusat perubahan menuju muslim yang berkualitas, dan yang ketiga pusat pembangunan masyarakat, dan yang terakhir ada pusat komunikasi dan informasi, pusat pengkaderan, serta pusat kontrol sosial. PKBM memiliki beberapa program, diantaranya yaitu pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan anak usia dini atau PAUD, kelompok bermain, taman penitipan anak, satuan PAUD sejenis, kursus dan pelatihan, pendidikan perempuan, pendidikan kecakapan keorangtuaan, taman bacaan masyarakat, khusus untuk penataan kelembagaan PAUD, program kelompok belajar usaha,
kursus untuk penataan kelembagaan PAUD, dan yang terakhir program kelompok belajar usaha atau KBU. Pengembangan majelis taklim tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan majelis taklim sebagai salah satu bentuk pendidikan non-formal keagamaan yang tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Pendidikan non-formal mengarah pada pendidikan yang mengembangkan kecakapan hidup, pendidikan, pemberdayaan perempuan, keterampilan, dan pengembangan potensi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materi dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Hudma sofa wada makadar, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.